Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 3, Kevin Muhammad Altaf, akan melakukan demonstrasi proyek aplikasi kami dari mata kuliah Manprosi dan PIS, di mana nama aplikasi kami adalah Kita Lulus, dan topik dari proyek aplikasi ini adalah aplikasi interview online dengan sistem penilaian otomatis untuk rekrutmen karyawan, yang di mana di sini untuk tampilan login ya. Kami sudah mensegmentasikannya menjadi 3 user, yaitu ada user pelamar, user HR, dan user admin atau user operator. Nah, di sini saya sudah mendaftarkan akun masing-masing user ini untuk saya demonstrasikan di belakang layar. Jadi kita tinggal langsung login saja. Yang pertama kita akan masuk sebagai user HRD. Oke, untuk saat masuk ke dashboard HRD, di sini kita bisa melihat kata-kata selamat datang, lalu ada view menu untuk lamaran baru, lamaran yang sudah dibuat oleh si perusahaan data source, lalu lamaran yang belum diproses oleh si admin dari data source ini. Dan ini adalah beberapa overview dari fitur-fitur yang lain. Nah, untuk lowongan sendiri di sini kita bisa membuat sebuah lowongan, di mana untuk lowongan sendiri mungkin di sini saya akan mengimport data analis, yang dimana pekerjaannya di Bandung, minimal pekerjaannya S1, full time, WFO, status pernikahan, ketentuan gender, dan kerjanya itu karena ini hybrid saja, kita tentukan fleksibel. Fleksibel mending kita WFH saja. Oke, untuk job description-nya sendiri, untuk data analis mungkin saya akan inputkan seperti ini: menguasai SQL, berpengalaman dan menggunakan tools visualisasi seperti Tableau, memiliki kemampuan analitis, dan minimal S1 di jurusan tertentu, mampu mengkomunikasikan hasil analisisnya dengan baik, dan ya mungkin itu saja cukup. Oke, nah di sini ada satu fitur psikotes, yang dimana psikotes ini berfungsi untuk menguji pelamar sejauh mana ilmu mereka terkait si lowongan data analis ini. Mungkin karena di sini soalnya itu soal untuk si data analis ini belum kita buat, kita akan request dulu. Kita mungkin untuk nge-save si pekerjaan ini kita posting dulu, tapi kita pakai paket yang sudah ada dulu untuk sementara. Nah, ini data analis sudah terbuat. Oke, karena tadi kita mau mengubah si atasnya, kita di sini statusnya kita tutup dulu. Nah, lowongan ditutup, di mana agar ini tuh tidak langsung masuk ke dashboard-dashboard di dashboard pelamar. Nah, untuk bisa membuat psikotes yang sesuai dengan pekerjaannya, kita akan menghubungi operator, yaitu user operator, untuk membuat psikotes yang seperti kita inginkan. Di sini saya akan request, tolong buatkan psikotes yang relevan dengan lowongan data analis. Oke, ini terkirim. Mungkin kita bisa langsung ganti akun dulu, admin. Untuk adminnya sendiri, saya sudah buat juga akun ya. Nah, ini adalah dashboard dari si operator. Oke, untuk operator sendiri di sini, kita bisa lihat di sini. Ini adalah chat yang baru saja kita kirimkan tadi. Nah, di sini kita bisa balas. Ya, oke, terkirim. Nah, di sini kita akan membuat si kotasnya.
untuk dipakai di lowongan yang akan kita buat tadi. Nah, psikotes. Nah, ini untuk nama dari si psikotesnya sendiri, kita akan membuat paketnya. Nah, ini akan menjadi draft karena kita nggak mungkin langsung upload psikotes kosongan langsung ke HRD. Kita akan review dan kita akan tambahkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama mungkin sudah saya siapkan di sini. Ini adalah yang pertama. Pilihannya ada 4, 36, 8, dan 40. Karena ini adalah pola 6 angka, maka pilihannya adalah pola plus 6, 30, maka 36. Pilihannya adalah B. Oke, kita tambahkan pertanyaan lagi. Oke, soal satunya sudah tercatat. Di sini bisa kita edit atau hapus sih soalnya. Masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya adalah orang analis mendapatkan bla 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 bla. Di sini kita akan masukkan si jawaban-jawabannya. C dan ini untuk D. S. Nah, karena ini kesalahannya, karena tadi tidak ke save dan kita malah menutupnya, ini malah terulang. Kita inputkan ulang saja. Oke, untuk pertanyaan kedua ini, jawabannya adalah B, yaitu kenaikan penjualan itu adalah kenaikan biaya operasional. Jawabannya adalah B. Kita akan tambahkan si pertanyaannya. Oke, pertanyaannya sudah tertambahkan. Kita mungkin akan menambahkan satu soal lagi ya. Dan untuk pilihannya sendiri di sini pilihannya adalah C. Oke, bisa kita langsung upload. Nah, ini adalah soal psikotesnya. Oke, kita bisa selesai tertutup atau bisa langsung juga upload ke HRD. Kita selesai. Nah, karena psikotesnya sudah beres, kita akan upload si psikotes ini untuk bisa dipakai si HRD. Kita upload. Ya, paket psikotes berhasil diupload ke HRD. Kita akan lihat apakah psikotes tadi masuk ke HRD. Untuk kita pakai ya. Untuk kita masukkan ke lowongan yang sedang kita buat. Oke, yang di data analis ini tadi ditutup. Kita akan edit si lowongannya untuk mengubah si pilihan psikotesnya. Yang tadi adalah soal psikotes data analis. Ini sudah muncul ya, psikotes data analis. Oke, kita simpan perubahan. Nah, di sini kita akan buka si lowongannya. Untuk si lowongan ini bisa dilamar oleh pelamar. Kita akan tunggu sampai ada pelamar yang eh, melamar lowongan ini. Nah, di sini kita akan masuk saja ke bagian pelamarnya. Nah, ini adalah tampilan dashboard utama dari si user pelamar yang dimana di sini kita bisa lihat kalau yang muncul di dashboard ini langsung lowongan-lowongan pekerjaan. Yang dimana di sini itu ada requirement khusus. Di sini ada filter untuk cari lowongan berdasarkan CV. Yang dimana kalau kita klik ini, tapi kita belum apa-apakan profile kita, salah, profile kita di sini kita masih kosongan saja. Dia akan mendirect kita untuk mengisi profile-profile dan Anda belum ada notif tadi kalau kita itu belum upload CV kita, yang dimana CV kita ini nanti akan dicek oleh HRD. Kita nggak mungkin mengapply suatu pekerjaan tanpa CV yang tercatat di akun kita itu. Sama halnya dengan melihat detail untuk mengupload si lamaran,
pelamar ya. Ini adalah lowongan tadi, lowongan yang baru saja kita upload di sini. Bisa kita lihat jika kita lamar sekarang, maka akan muncul notif harap lengkapi nama dan CV. Oke, kalau gitu kita akan lengkapi si profil dulu untuk bisa melamar pekerjaannya. Namanya seperti ini, kotanya kita pilih kota Bandung, pendidikannya S1, anak pengalaman kerjanya kita fresh graduate, mungkin gajinya kita ada di sekitar 5 juta, 15, ahliannya eh mau disajikan dengan berbagai platform. Oke, untuk dokumen pendukung kita bisa upload banyak dokumen pendukung, tapi karena yang paling penting adalah kita upload CV, kita upload CV saja. Untuk demo kali ini, kita akan upload CV kita yang sudah saya siapkan. Ini, oke, kita upload CV-nya. Oke, CV-nya terupload. Jenjang pendidikannya ini karena opsional ya, pengalaman dan pengembangan diri juga. Pengalaman mungkin kita banyak project selama iya, oke. Ini bisa kita save si profilnya. Oke, kita sudah berhasil menyimpan semua perubahan di dalam profile. Nah, di sini baru kita bisa bisa melakukan apply dan mencari lowongan yang kita mau. Misal, kita mau cari berdasarkan CV. Oke, ini ada yang cocok. Itu ada data analis yang sudah lowongan data analis yang sudah kita upload tadi, lalu ada lowongan UI UX dari HR lain, lalu ada yang lain front-end developer dari yang lain, UI engineer yang sudah diupload dari perusahaan lain, yang untuk filter cari lowongan berdasarkan CV. Lalu untuk filteran lanjutan, di sini ada banyak filter tersendiri, mungkin ada minimum pendidikannya seperti S1, di sini bisa terlihat meskipun blur, ini terubah menjadi filternya itu khusus untuk S1 saja, minimal S1. Mungkin untuk karena kita Gen Z, mungkin kita ingin kerja dari manapun, kerja remote. Kerja remote-nya adalah seperti ini tadi, work from home, yang munculnya akan seperti itu. Oke, mungkin dari situ kita akan bisa mencari lowongan yang kita mau juga seperti data analis. Nah, munculnya hanya lowongan data analis saja. Dan untuk lokasinya sendiri mungkin kita ingin Bandung. Nah, ini semua lowongan-lowongan yang ada di Bandung. Oke, kita tanpa basa-basi, kita langsung saja lamar ke lowongan yang sudah kita upload tadi, yaitu lowongan data analis. Yang bisa dilihat di sini ada deskripsi pekerjaan sudah kita inputkan tadi, dan karena kita mencentang psikotasnya, jadi lowongan data analis ini membutuhkan tes psikotes. Oke, kita lamar sekarang. Oke, lamaran sudah terkirim. Kita bisa lihat langsung saja di bagian status lamaran ini. Di bagian data analis ada beberapa step progres yang harus kita lakukan sebelum hasilnya itu apakah diterima atau ditolak. Dan sekarang kita ada di tahap seleksi berkas. Nah, mungkin kita akan lanjutkan di bagian HRD ini. Kita akan lihat di refresh. Mungkin, nah, bisa dilihat di sini untuk lowongannya sendiri sudah muncul ya di pelamarnya. Yang belum diprosesnya ada satu buah lowongan yang belum kita proses, yang baru saja kita apply dari user pelamar yang bernama Kevin Mamanaltov dengan lowongan data analis. Nah, ini adalah skor AI match yang kita gunakan dari API Google Gemini
Ini adalah untuk me-matching CV kita dengan requirement dari si lowongan yang kita buat. Nah, di sini juga kita ada kesimpulan AI-nya, apakah kandidat ini seperti apa, memenuhi kriteria atau tidak. Nah, untuk statusnya sendiri kita masih menunggu apakah kita akan lanjutkan ke eh, tahap psikotes dulu, karena di sini tuh kita kalau sesuai progres kita akan melalui psikotes dulu lalu ke interview. Apakah kita tolak, apakah kita langsung ke psikotes. Oke, kita mungkin karena dia sudah lumayan ya di atas 50%, kita akan langsung masuk aja ke eh, tes psikotes. Oke, ini statusnya sudah berubah menjadi psikotes, dan riwayat psikotesnya itu pelamar sedang melakukan ujian. Mungkin di sini kita akan refresh untuk melihat apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk ya. Kita sekarang ada di tahap psikotes, yang berarti kita sudah lolos seleksi berkas. Kita akan mulai psikotes online ya. Yang dimana di psikotes online ini kita akan menginputkan beberapa hal, yaitu nama, usianya, lalu jenis kelaminnya apa, lalu pendidikan terakhirnya apa. Mungkin di sini kita satu saja. Kita akan mulai tes. Nah, ini adalah soal yang sudah kita inputkan tadi, yang dimana ini adalah pola 6 angka setelahnya, yaitu 36. Lalu ini adalah soal cerita, yang dimana ini adalah soal case terkait kenaikan penjualan. Lalu yang ini adalah soal logic, yaitu kemampuan prioritas dan problem solving ya. Jadi di sini jawabannya adalah satu, membuat laporan dulu, lalu ketiga yaitu menjawab pertanyaan di marketing, lalu membersihkan data mentah yang baru diterima. Oke, karena di sini ketiga pertanyaan sudah dijawab, kita bisa kirim. Oke, menyelesaikan psikotes dan jawaban berhasil dikirim. Oke, kita lihat di sini apakah sudah muncul hasilnya. Nah, ini dia riwayat psikotes. Bisa kita lihat hasil dari eh, pengerjaan psikotes si pelamarnya. Kita bisa lihat di sini kalau jawabannya itu 100 ya. Skor akhirnya adalah 100. Jawabannya 3 benar dari 3 soal. Nah, karena psikotesnya 100-nya, berarti dia oke lah ya sebagai pelamar. Mungkin kita bisa lanjutkan saja ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Di sini tahap wawancara sendiri itu ada eh, tahapan-tahapannya sendiri. Untuk memulai wawancara dari Mr. HRD, kita akan masuk untuk membuat room dulu sebagai HRD. Sebagai HRD di sini kita akan mungkin melakukan meeting sekarang, yaitu interview untuk data analis. Kita masuk ke room. Nah, ini bisa dilihat kalau kameranya itu sudah on ya. Ini adalah saya, dan Alexandria adalah nama admin dari si perusahaannya. Dan ini kita sedang menunggu si pelamar untuk bergabung, karena mungkin ya kita menggunakan satu device yang sama, mungkin ini akan bertabrakan. Jadi saya juga belum sempat mencoba apakah ini bisa bergabung dua user di satu device sekaligus dan menggunakan satu kamera yang sama. Tapi di sini kita bisa lihat berbagai fitur di dalam interview ini. Ada kode interviewnya, ada pelamarnya siapa, dan di sini ada asisten AI transkrip aktif, yang mana ini akan mentranskrip semua percakapan di dalam interview ini. Mungkin kita periksa dulu. Nah, bisa dilihat transkripnya sudah sangat berjalan dengan baik. Di sini ada fitur share screen, di mana kita bisa share screen seperti ya aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Teams, seperti itu, seperti biasanya.
Lalu ada setting untuk audionya, lalu ada on mic atau off cam yang berjalan dengan baik juga, dan ada fitur chat. Mungkin kita coba untuk si ini masuk juga. Kalau oh ya, karena kita menggunakan kamera di bagian sini, maka kamera di bagian eh, pelamar ini akan keblok karena kamera device itu hanya bisa dipakai di satu environment saja, nggak bisa double. Oke, karena mungkin di sini ceritanya kita sedang interview dan interviewnya selesai, kita bisa melakukan akhir sesi untuk sesi interview ini. Ya, kita akhiri sesi. Oke. Nah, ini adalah hasil dari si interviewnya, di mana untuk hasil interview ini bisa kita lihat ada AI auto analysisnya dari Gemini, yang kita memakai API Gemini untuk kelola wawancara ini. Skor wawancaranya ini mungkin statis ya, karena kita nggak menggunakan dua device yang berbeda untuk melakukan wawancaranya. Mungkin, nah di sini tuh kita bisa melakukan skornya itu bisa kita atur sendiri sebagai HR, apakah skor dia segitu benar-benar sesuai suggesnya si AI, atau kita bisa naikkan atau turunkan malah. Kita mungkin setting 96 ya. Ini untuk catatan nilai interview dari hasil analisisnya, di mana ini bisa kita analisis juga ya. Kita analisis. Nah, ini adalah kesimpulan dari analisis AI analisisnya, di mana kandidat di luar nilai luar biasa, bla 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 bla. Dan ini klik template cepatnya, mungkin kita bisa mungkin komunikasi cukup, komunikasi lancar, teknik standar itu. Oke, jadi kesimpulan untuk si pelamarnya mungkin kita bisa layak diterima ya. Lalu kita bisa simpan hasilnya, like, oke. Nah, dari sini setelah kita menyesuaikan penilaiannya, kita bisa langsung menerima si pelamarnya, yang dimana untuk si bagian ini tuh kita bisa langsung terima atau tolak si pelamarnya, mungkin kita bisa terima saja. Nah, karena sudah terima, maka resmi pelamar tadi lolos menjadi karyawan. Kita bisa cek lagi di bagian eh, user pelamar ini apakah sudah lulus. Yes, hasilnya adalah diterima. Oke, karena di sini itu hasilnya sudah diterima. Oh ya, mungkin di sini juga ada satu filter yang saya belum jelaskan ya. Di sini tuh ada filter kalau misalkan si pelamar itu mendaftar ke banyak lowongan, itu kan mungkin datanya akan sangat banyak dan sangat beragam ya. Mungkin dia ingin melihat eh, lamaran mana yang sudah terkirim, lamaran mana yang baru lolos seleksi berkas, mana yang baru lolos psikotes, mana yang sudah lolos interview, mana yang diterima, yang tadi sudah kita lihat, dan mana yang ditolak. Karena ini kita memakai akun baru dan baru satu lowongan, maka hanya ada satu lowongan yang tertampilkan di sini. Oke, dari diterimanya si pelamar tadi itu menjadi akhir dari demo aplikasi Kita Lulus yang dibuat oleh kelompok 3. Mungkin cukup sekian demo dari saya, Kevin Muhammad Altaf, perwakilan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.